Selamat pagi. Ini luar biasa. Pagi hari ini jemaat yang datang ada dari Gen Z atau mungkin Gen Alpha ada. Ada juga milenial, ada juga generasi-generasi yang lebih di atas ya. Perkenalkan sekali lagi, nama saya lengkapnya Johannes Ramiano. Tetapi panggilannya Remi atau Pastor Remi. Ya, satu hal yang menarik, kakak-kakak saya semuanya namanya Do Re Mi Fa Sol La Si Do ya. Jadi kakak saya yang pertama namanya Revi, yang kedua namanya Mira, yaitu Do Re Mi Fa Sol La Si Do semua. Terus saya namanya Remi gitu. Ada adik saya satu lagi, mungkin kehabisan ide ya, makanya namanya beda sendiri, namanya Bida gitu. Tapi semuanya nama-namanya dari Alkitab ya, nama lengkapnya. Saya senang sekali ada di sini, thank you Pastor Diki ya. Dan Ibu yang sudah memberikan kesempatan untuk saya bisa berbagi sama teman-teman semua yang ada di sini itu kan teman-teman, karena ngelihat banyak yang muda-muda nggak apa-apa ya teman dan saudara semuanya. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah menjadi murid Kristus yang sejati. Ya, menjadi murid Kristus yang sejati. Seorang teolog Jerman bernama Dietrich Bonhoeffer, dia itu hidup di masa Nazi ya, saudara-saudara. Dan ada satu kutipan yang dia katakan seperti ini. Kekristenan tanpa pemuritan adalah kekristenan tanpa Kristus. Nah, maksudnya apa? Apa yang dimaksud sama Bonhoeffer di sini adalah ada banyak orang Kristen yang menganggap bahwa kasih karunia atau keselamatan yang diterima di dalam kehidupannya itu keselamatan yang memang itu adalah gratis ya. Kita tidak perlu melakukan apa-apa selain kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, mengaku dosa kita. Tetapi banyak orang Kristen menganggap bahwa saking gratisnya dianggapnya murah. Artinya setelah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka ya udah jalani aja kehidupan seperti orang pada umumnya. Ya mungkin awal-awal waktu terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat semangat banget ya. Kalau orang terima Tuhan Yesus kan luar biasa, kayak jatuh cinta. Oke, ya. Rasanya gimana sih ngomongin seseorang yang kita cinta terus, benar nggak? Dia terus diomongin gitu. Di Instagram juga diliatin, wah dia lagi ngapain dan sebagainya. Cari informasi tentang dia gitu ya. Dan nggak berapa lama setelah beberapa hari, beberapa minggu, mungkin beberapa bulan lupa gitu. Termasuk dengan Yesus juga. Kita bisa menjadi orang Kristen, kita bisa datang ke gereja setiap minggu, datang ke komsel setiap minggu juga, tetapi hidup kita nggak ada perubahan apa-apa. Nah, ciri-cirinya seperti apa sih? Ciri-cirinya kurang lebih seperti ini. Pengampunan tanpa pertobatan. Artinya sudah diampuni tapi hidupnya nggak berubah, nggak bertobat, nggak ada pertobatan dalam hidupnya. Dibaptis, ya. Tetapi nggak mau melakukan disiplin rohani gitu. Ya nggak mau baca Alkitab, nggak mau berdoa, nggak mau bersekutu dengan orang Kristen lainnya atau diajak ikut komsel susah banget gitu ya. Terus keselamatan tanpa pikul salib gitu. Jadi mau terima salibnya tapi nggak mau mikul. Jadi dia mau pokoknya jadi orang Kristennya harusnya sukses, diberkati ya dan seterusnya. Kristus tanpa murid, menerima Kristus betul kalau ditanya, kamu orang Kristen? Iya, Tuhan kamu siapa? Tuhan Yesus Kristus gitu. Tetapi nggak mau jadi murid Kristus. Ya, jadi kita nggak bisa hanya menerima anugerah keselamatan tanpa kita punya keinginan yang kuat untuk terjadinya transformasi dalam hidup kita. Sekali lagi kasih karunia itu gratis, tetapi ada harga yang mahal yang harus dibayar ya. Makanya kenapa kita perlu menjadi murid Kristus yang sejati. Amin. Amin. Dan saudara boleh merespon ya. Jadi di ibadah itu kalau saudara merespon itu minimal saudara nggak ngantuk. Yang kedua artinya saudara mengiyakan firman Tuhan yang disampaikan. Makanya jangan hanya ngangguk-ngangguk. Tapi say amin gitu. Keras juga nggak apa-apa. Biar yang kanan kirinya juga bangun gitu ya. Oke, nah. Bicara mengenai menjadi murid ya kita sering banget dengar kata pemuritan, memuridkan dan sebagainya. Kadang-kadang bingung ini yang mana sih gitu. Nah saya mau kasih definisi yang simple tentang apa itu pemuritan. Pemuritan itu apa? Pemuritan itu adalah komitmen seumur hidup kita untuk menjadi murid
belajar mengikuti, dan semakin menyerupai Yesus Kristus. Jadi pemuritan yang pertama itu bukan masalah kita memuridkan orang lain. Pemuritan yang pertama adalah bagaimana hidup kita setelah kita menerima keselamatan, ya mengaku Yesus sebagai juru selamat, kita memutuskan untuk gak hanya menerima keselamatan tersebut, tetapi mau mengikuti ya, hidup, ya, cara berpikir, gaya hidup Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu yang pertama. Nah baru setelah itu kita memuridkan. Apa itu memuridkan? Proses membantu orang lain menjadi murid Yesus Kristus. Ya, jadi jangan sampai nih kita memuridkan, kita punya orang-orang yang kita muridkan. Bahkan di sini saya tahu ada beberapa pengajar ya, pendidik ya. Kita punya murid-murid gitu. Kita ngajarin sesuatu dalam hidup mereka. Tetapi belum tentu mereka kita bawa mengenal Kristus. Kita bisa di sini sebagai orang tua ya. Tetapi belum tentu nih kita sebagai orang tua membawa anak-anak kita mengikut Kristus. Apalagi kalau punya prinsip, kan udah ada sekolah minggu. Di sekolah minggu, di hari minggu orang-orang atau anak-anak kita mengenal Kristus. Betul, tapi itu cuma 1 hari di dalam 1 jam. Dengan orang tua yang tiap hari ada bersama dengan anak-anak. Jadi kalau saya bisa bilang, kita akan selalu ada di dalam kondisi di tengah-tengah saudara. Kita dimuridkan dan kita memuridkan. Pertama siapa yang memuridkan kita? Tuhan Yesus Kristus. Makanya kenapa kita perlu belajar firman dan sebagainya. Lalu ada orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita sebagai pemimpin. Ya, salah satunya Pastor Diki. Dan semua pemimpin di gereja ini. Dan di saat bersamaan kita juga memuridkan. Maka kalau gitu, perjalanan kita dalam Kristus itu gak pernah kesepian, betul? Karena jalan bersama-sama. Yang penting semuanya mengarah kepada Kristus. Sejauh ini oke? Aman semua? Nah saya mau berbagi 5 prinsip. Rencananya ada 50 tapi kebanyakan ya. Hari ini 5 prinsip ya dari pemuritan yang sejati. Nah ingat ada kata sejati. Karena ada orang-orang yang mengaku murid Kristus tapi gak sejati. Ya, makanya kita perlu menjadi murid Kristus yang sejati. Yang pertama, apa prinsip yang pertama adalah Christ-centered atau berpusat kepada Kristus. Boleh sama-sama katakan poin yang pertama ini, 1, 2, 3, Christ-centered, berpusat pada Kristus. Matius 22 ayat 37 sampai yang ke-38. Jawab Yesus kepadanya, ya sedikit konteks, dia ditanya sama ahli Taurat. Apa sih yang paling penting, hukum terutama paling penting? Maka Yesus menjawab ini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Saudara kalau baca ayat di dalam firman Tuhan ya, yang diulang-ulang itu artinya penting banget. Waktu Yesus ditanya, apa yang paling penting, hukum apa yang paling penting? Dia jawab ini yang pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu. Saudara sering pusing gak kalau ditanya, orang Kristen itu tujuan hidupnya apa? Pusing gak? Pusing ya? Gampang jawabannya. Tujuan hidup orang Kristen adalah seperti yang ada di sini. Mengasihi Tuhan. Memuliakan Tuhan. Selama saudara melakukan itu, saudara menjadi orang Kristen yang memenuhi tujuan panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Jadi gak usah pusing ya. Apa ya tujuan hidup saya ya? Ingin jadi artis, ingin jadi penyanyi, ingin jadi pengusaha, ingin menjadi itu. Betul, itu tujuan betul. Tetapi bukan itu tujuan utama. Ya, saudara ada di dunia bisnis, di sekolah, di entertainment, dimanapun saudara berada, itu alat Tuhan untuk memuliakan Dia. Jadi jangan salah, oke? Nah, pemuritan sejati sekali lagi berpusat pada Kristus. Tanpa Kristus, segala sesuatu yang kita lakukan di dalam hidup ini menjadi aktivitas tanpa tujuan. Pernah nggak ada yang punya cita-cita? Suatu hari saya pengen jadi YouTuber misalnya gitu ya. Puji Tuhan kalau di sini ada yang jadi. Karena anak-anak sekarang paling ditanya apa tujuan hidupnya? Jadi YouTuber gitu. Kenapa?
Karena banyak pengikutnya, banyak followernya, dan banyak duitnya katanya gitu. Yang nggak tahu untuk mencapai followers sebanyak itu dan duit sebanyak itu perjalanannya jauh dan panjang ya. Tapi ada beberapa dari kita yang udah sampai di dalam tujuan tersebut nggak ngerasain apa-apa, betul? Ada yang aku pingin liburan nih. Satu tempat yang udah dipikirin dari waktu kecil. Tapi dari tempat tersebut, gini aja ya, biasa aja. Aku ingin menikah. Di sini siapa yang pengen menikah pasti banyak ya. Udah nikah, kok gini aja ya gitu. Makanya kenapa kita perlu pastikan segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup pusatnya adalah Kristus. Dan dikembalikan kepada Kristus. Dan apa yang firman Tuhan katakan tentang pernikahan, tentang sekolah kita, tentang hubungan kita dan sebagainya. Nah, saya ingin kita belajar di Efesus. Ya, Efesus ada 6 pasal. 1-3 Paulus mengajarkan secara teologis atau doktrin bagaimana orang percaya kita semua yang dipilih, diselamatkan oleh kasih karunia, dipersatukan dalam satu tubuh Kristus. Ini punya dasar doktrin yang kuat ya saudara. Jadi saudara bisa baca nih nanti di rumah. Baca semua pasal dan ayat-ayat yang ada. 1-3 itu doktrin-doktrin yang saudara harus pegang kuat gitu. Ya, salah satunya tadi saya sudah sampaikan bahwa keselamatan kita itu tidak pernah dan tidak akan pernah karena kemampuan atau kekuatan kita atau hasil usaha kita. Keselamatan kita satu-satunya hanya karena kasih karunia Tuhan. Jadi tidak ada perbuatan baik apapun yang bisa membuat kita selamat. Jadi nggak usah berbuat baik, bukan gitu juga. Maksudnya waktu kita berbuat baik itu bukan karena kita mau mendapatkan hati Tuhan, bukan. Mendapatkan keselamatan apalagi bukan. Tetapi karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan sudah mengasihi kita. Bahkan waktu kita berdosa. Jadi waktu saudara melakukan sesuatu, itu karena saudara sudah mendapatkan terlebih dahulu kasih dari Tuhan. Jelas ya? Oke. Nah, di pasal berikutnya, pasal 4 sampai yang ke-6, Paulus mengajarkan hal-hal yang praktis. Memberikan instruksi bagaimana kita orang percaya menjalani kehidupan kita. Bagaimana kita mempraktekkan kesatuan, kasih, kekudusan, ya, hubungan pribadi kita dengan Tuhan dalam komunitas. Dan juga bagaimana kita perlu menggunakan perlengkapan senjata Allah dalam kehidupan kita. Untuk menghadapi setiap serangan-serangan yang ada. Itu konteksnya ya. Nah, mari kita sama-sama buka Alkitab saudara. Di Efesus 4 ayat yang ke-11 sampai yang ke-15. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, ia di sini adalah Tuhan. Baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi kalau saudara tanya gereja itu ngapain, di ayat ini dijelaskan. Di ayat yang ke-11 dan 12 ini dijelaskan. Ada orang-orang yang Tuhan pilih, jadi rasul, nabi, pemberita Injil, gembala dan pengajar. Untuk apa? Memperlengkapi kita semua orang-orang kudus untuk pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Bukan hanya pembangunan tubuh Kristus JB3, bukan ya. Jemaat berkat bagi bangsa itu keren banget loh. Jemaat ya jadi berkat bagi bangsa. Bukan hanya bagi gereja. Gereja organisasi maksud saya. Tetapi berkat bagi bangsa. Makanya ada sekolah, ya ada yayasan dan sebagainya. Itu luar biasa. Tapi kita harus tahu apa peran kita masing-masing gitu. Itu penting sekali. Ya. Lalu ayat yang ke-13, sampai kita semua mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat yang ke-14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang dalam kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kalau ditanya kenapa kita harus ibadah, datang onsite bersama-sama, kenapa kita harus ikut small groups atau home cell ya? Kenapa? Agar kita balik lagi di sini,
beroleh pengetahuan yang benar tentang Tuhan kita. Kenapa? Karena di dalam dunia ini banyak banget angin pengajaran, permainan palsu manusia, kelicikan yang menyesatkan. Saya suka bingung kalau misalnya ada orang yang udah tahu, ya, kalau ada iming-iming dari seseorang yang istilahnya mudah banget untuk mendapatkan uang, pasti itu ngaco, benar nggak? Nggak ada sesuatu dalam hidup ini yang mudah banget untuk bisa jadi kaya, nggak ada saudara. Kita harus berusaha, bekerja keras, benar nggak? Kita harus benar-benar melakukan itu dengan benar. Karena kalau segala sesuatu itu pinginnya cepat, pasti ujung-ujungnya nggak benar, betul nggak? Ya, nah makanya cek, kaget. Nah makanya kenapa kita perlu belajar kebenaran? Karena kalau kita tahu kebenaran, maka yang palsu-palsu itu akan kelihatan. Betul nggak? Ya, makanya kita perlu kebenaran. Nah, tadi kita sama-sama kita bertumbuh di dalam segala hal karena Dia Kristus sebagai kepala. Jadi mari pusatkan hidup kita kepada Dia sebagai kepala. Bukan hal yang lain sebagai kepala kita. Karena kepala itu harusnya yang menggerakkan. Badan saya bergerak kemana ini gara-gara kepala saya, betul nggak? Dia ngikutin, nggak bisa saya mau ke sana, badan ke sini. Nggak sinkron ya. Gitu. Makanya kita perlu terus menerus secara sadar mengakui Tuhan dalam hidup kita. Bukan hanya hari Minggu ini. Terus menerus, terus menerus. Efesus 2 ayat 19 sampai yang ke-20. Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Ini lebih enak mic-nya ya. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Maksudnya apa sih di sini? Para rasul dan para nabi. Maksudnya para rasul dan para nabi adalah mereka-mereka ya yang Tuhan berikan hikmat secara langsung. Murid-murid Kristus, rasul-rasul termasuk Paulus. Jadi kalau saudara nanya kebenaran apa, itu semuanya udah di dalam Alkitab, apapun bentuknya. Ya, dan kebenaran di luar itu, kebenaran yang harus saudara cek, balik lagi ke Alkitab. Karena dalam hidup ini sekali lagi akan ada banyak orang yang menyatakan ini paling benar. Cobain dan seterusnya. Tapi mari kita kembali punya kebenaran yang absolut, yaitu firman Tuhan. Dengan Kristus Yesus sebagai apa? Batu penjuru yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai, mohon maaf ini double ya. Nah jadi saudara tahu batu penjuru enggak? Ya kalau nggak tahu batu penjuru dalam masa ini, tiang-tiang ini ada berapa nih? Ada banyak ya, beberapa tiang di sini. Itu yang menentukan kekokohan bangunan ini. Makanya kalau dihancurkan, yang paling susah dihancurkan itu tiang-tiang ini, betul nggak? Dan waktu dibangun, yang awal dibangun apa? Tiang-tiang ini. Dan batu penjuru itu apa? Yang paling bawah dari tiang-tiang ini. Ya. Jadi kalau kita punya kehidupan kita di batu penjuru yang sangat kuat, kokoh dalam hidup ini, hidup kita mau ngadapin apapun, gak akan goyah. Mungkin digoyang iya, tapi gak akan hancur. Nah pertanyaannya siapa batu penjuru kita? Apakah tabungan kita? Ya, apakah orang tua kita? Atau pasangan kita? Atau pekerjaan kita? Ya, atau apapun dalam hidup kita yang kita pikir dengan saya bergantung sama ini hidup saya aman. Jadi mari cek dulu nih, siapa nih yang jadi batu penjuru hidup saya? Kristus adalah pusat dari segala sesuatu di dalam hidup kita. Amin. Jadi pastikan setiap langkah hidup kita, aplikasinya apa? Setiap hari bangun pagi, siapa yang saudara sapa? Selain istri saudara tentunya ya. Siapa yang saudara sapa? Ya. Itu penting banget. Karena kalau itu dibilang prioritas, dia harusnya yang sering saudara habiskan waktu bersamanya. Saudara gak bisa, wah Tuhan Yesus paling penting dalam hidup saya. Ya coba, mana, lihat, tunjukkan. Satu aja, kalau mau nanya ya. Hari ini
kamu baca firman Tuhan, kamu dapetin apa? Kalau dia bilang apa ya? Karena firman itu, Tuhan itu selalu baru setiap hari, betul nggak? Tapi kita harus baca. Ya, oke, sepakat, setuju? Dan ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kita terus mengenal Tuhan sebagai pusat dalam hidup kita. Jadi sepakat untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat, harus sepakat. Yang kedua, hubungan atau relationship. Sama-sama katakan 1, 2, 3, relationship atau hubungan. Matius 22 ayat 39 sampai yang ke-40. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara harus ingat ini ayat lanjutan dari yang pertama. Jadi jangan dipisah ya. Yang pertama tadi apa? Kasihilah Tuhan Allahmu. Dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Karena di situ kuncinya saudara bisa mengasihi orang lain. Karena kalau yang nomor satu nggak ada, saudara nggak punya apa-apa. Manusia itu terbatas. Kesabaran kita terbatas. Iya nggak? Kasih manusia itu terbatas. Makanya kenapa kita terus minta dari Tuhan. Di sini ada suami, ada istri, ada anak, ada pengajar, pendidik, ada pengusaha. Ya, saya tahu kita semua itu punya keterbatasan di dalam mengasihi orang, betul nggak? Apalagi kalau orangnya itu nggak layak dikasih. Ya nggak? Ya. Makanya kenapa kita perlu dapatkan kasih yang tidak pernah berhenti dari Tuhan. Yohanes 13 ayat 34 sampai yang ke-35. Aku memberikan perintah, ini ingat ya, perintah. Jadi bukan anjuran. Ya kalau bisa gitu. Tapi ini dikatakan di sini perintah baru kepadamu. Yaitu kamu harus apa? Saling mengasihi satu. Sama seperti aku telah mengasihi dua. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dari dua ayat ini ada 4 kata mengasihi. Dan dikatakan tadi di awal perintah. Artinya kalau perintah itu nggak bisa enggak. Perintah itu harus dilakukan. Bukan kalau bisa. Dan sekali lagi Tuhan bilang sama seperti aku telah mengasihi kamu. Yesus memberikan perintah bukan ajakan atau himbauan. Perintah artinya kita harus kudu lakukan. Kita harus saling mengasihi. Efesus 4 ayat yang ke-16. Daripadanya lah seluruh tubuh termasuk kita rapi tersusun, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Mungkin teman-teman di sini yang masih remaja bertanya ya, aku nggak bisa ngelihat Tuhan. Tuhan itu nggak seperti sesuatu yang saya lihat di sosial media gitu, atau seperti hero yang di Marvel gitu ya. Tapi saudara bisa melihat Tuhan itu dari teman-teman saudara, dari orang tua saudara. Tuhan bisa melihat dari orang-orang yang bilang hidupnya adalah pengikut Kristus. Kenapa? Karena harusnya di dalam mereka ada kasih. Ya enggak? Di dalam mereka harusnya ada apa? Ada pengampunan. Di dalam mereka harusnya ada perkataan yang membangun, bukan perkataan yang menjatuhkan. Dan teman-teman juga, teman-teman remaja di sini, kalau kalian belajar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, di dalam kalian ada Tuhan. Kita nggak pernah akan jadi sempurna, betul? Tetapi kita tadi dibilang perjalanan ya menuju kesempurnaan atau perjalanan ya Yesus sebagai kepala. Jadi jangan pernah berpikir gini, katanya orang Kristen, kok gitu sih kelakuannya? Nah itu kita harus ngerti, berarti dia masih dalam proses, on progress. Tapi kalau dia melakukan hal yang baik, ya harus diapresiasi dong, ya enggak?
Jangan pas kacau-kacau aja hidupnya gitu, kita omongin. Tapi pas dia melakukan sesuatu, kita harus bisa menghargai dia. Contoh misalnya ya, buat teman-teman remaja, saya thank you sama papi mami kalian. Papi mami aku tahu, papi mami memang gak sempurna. Tapi thank you ya, sudah sayangin aku. Sudah kasih apa yang aku butuhkan. Enggak semua memang yang aku pingin papi kasih, tapi thank you ya. Jadi jangan hanya ngeluh aja, kenapa sih aku gak dikasih kebebasan ini dan sebagainya. Ya memang itu tugasnya papi mami. Kalau semuanya bebas, kacau dunia ini ya. Tapi di saat bersamaan kita sebagai orang tua, ya sebagai kakak-kakak, pendidik-pendidik juga sama. Kita perlu bisa melihat setiap anak sama seperti Tuhan melihat mereka. Kenapa? Karena sekali lagi, kita harus saling mengasihi. Dan kasih itu bukan hanya perkataan. Kasih itu ditunjukkan melalui perbuatan kita. Amin. Masih pada bangun ya? Haleluya. Masih pagi ini. Mari kita berkomitmen sama-sama membangun hubungan yang ada ya didasarkan pada kasih Kristus. Jadi kalau hari ini saudara mulai kekurangan gitu ya. Atau kayaknya aduh hubungan ini kok kayaknya garing banget. Minta Tuhan tolong. Ya, untuk berikan kasih yang melebihi keterbatasan kita. Yang ketiga adalah life change atau perubahan hidup. Yuk sama-sama katakan. 1, 2, 3. Life change atau perubahan hidup. Yohanes 15 ayat yang kelima. Yesus katakan, akulah pokok anggur. Pokok anggur itu maksudnya batang yang ada di tengah ya. Kalau kita membayangkan ada pohon, ya pohon anggur itu pokok itu maksudnya batang yang ada di tengah. Dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia. Ia akan apa? Berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi ini prinsip di mana kalau saudara ingin hidup berbuah, ya melalui perubahan kehidupan, saudara harus memastikan tadi hal yang pertama, Kristus sebagai pusat. Dan kita berusaha untuk bisa mengasihi di dalam hubungan-hubungan yang kita punya dengan kasih Kristus. Maka akan seharusnya, idealnya, maka akan ada buah yang bisa dirasakan bukan saudara sendiri, tetapi orang lain. Saudara gak bisa klaim, saya ini suami yang lebih baik dibanding 5 tahun lalu gitu. Saya ini anak yang lebih baik, saya ini orang tua yang lebih baik, saya ini pekerja yang lebih baik, gak bisa. Kecuali ada orang yang bilang, ya si A kok beda ya. Sekarang ngomongnya tuh bisa santai gitu. Kalau dulu ngegas mulu ya. Apa-apa digas sama dia. Gak bisa santai gitu ngomong. Tapi sekarang udah lebih kalem nih. Kadang-kadang ngegas ada tapi lebih kalem. Lebih sabar, lebih tenang. Ngomongnya lebih berhikmat. Kalau dulu ngomongnya apa ya istilahnya kayak gak dipikirin gitu loh. Nyesal setelah ngomong nih gitu. Kalau sekarang enggak. Penuh dengan hikmat. Nah, ingat Yesus adalah pokok. Kenapa? Karena kita butuh pokok di mana ranting-ranting ini butuh air. Butuh nutrisi. Dan itu gak bisa kita hasilkan dari hidup kita sendiri. Beneran ya? Sebisa-bisanya kita ya jadi orang baik gitu. Kalau itu dasarnya diri kita sendiri, maka yang muncul adalah ambisi pribadi kita. Kita baik karena pingin orang itu baik sama kita. Makanya kalau orang itu gak baik sama kita, kita marah. Kebayang ya maksudnya? Ya enggak? Kita berusaha sesuatu untuk kita bisa naik level. Untuk bisa dapatkan popularitas. Tapi kalau kita melakukan itu karena Tuhan, kita lakukan, kita naik level. Kenapa? Karena di level yang tinggi kita bisa berdampak lebih tinggi lagi.
bukan agar kita dikenal, tetapi Tuhan yang dikenal. Jadi sekali lagi jangan sampai rantingnya jalan sendirian atau bertumbuh sendirian. Yang pasti ranting gak akan bertumbuh kalau gak tertancap di batangnya. Jelas ya? Makanya kalau saudara ngeliat hidup saudara nih, kok kayaknya kering ya? Kok kayaknya kurang menarik hidup saya ini. Orang kalau udah ketemu saya tuh gak mau lama-lama gitu. Ngobrol sebentar lihat jam terus kapan nih selesainya, kapan nih selesainya. Ya. Jadi yuk sama-sama kita terus berusaha mengalami perubahan kehidupan karena ada pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Maksudnya di sini apa? Maksudnya di sini adalah perubahan kehidupan itu harus sesuatu yang terus-menerus berjalan, gak bisa berhenti di satu titik. Dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara, kalau saudara ya mengkonsumsi semua yang ada di dunia ini, dari sosial media, dari teman-teman, pergaulan dan sebagainya, kita akan menjadi serupa dengan mereka. Karena biasanya pergaulan kita itu kurang lebih menentukan masa depan kita. Dengan siapa kita berteman, hidup kita gak akan jauh dari hidupnya mereka. Percaya deh. Ya, makanya kalau kita mau punya hidup nih yang berkenan kepada Tuhan, carilah teman-teman yang memang hidupnya itu pusatnya Tuhan. Bukan hanya pusatnya itu ambisi pribadi. Saya bersyukur punya banyak teman yang Tuhan percayakan. Salah satunya adalah waktu saya kehilangan mama saya waktu kelas 2 SMA. Masih di Bandung ya saudara. Anyway saya lama di Bandung ya, tadi belum sempat perkenalan di awal. Saya sekolahnya di BPK 3, Cimindi. Beberapa tahun lalu, nggak jauh lah. Nah saya bersyukur saudara, kenapa? Karena waktu mama saya dipanggil Tuhan pada saat kelas 2 SMA, saya punya teman-teman, teman SMA juga, yang menolong saya, membantu saya untuk saya nggak jadi anak yang ngawur. Jadi teman-teman ini kita kumpul tiap minggu komsel, ya macam-macam yang kita lakukan, memuji menyembah Tuhan, ya kita sharing, tentunya ada makan, karena namanya juga semuanya masih SMA ya, makannya yang paling sering adalah gorengan dan Indomie. Mie instan ya, nggak boleh sebut merek, mie instan. Tapi apa yang terjadi dari tahun-tahun itu kita mulai pelayanan bareng, ya, kita mulai bikin lagu, bikin band bareng walaupun saya nggak bisa berkontribusi terlalu banyak. Yang lain jago-jago, tapi semua itu kita jalanin bertahun-tahun sampai akhirnya kita berpisah. Dan waktu saya ngelihat nih ke belakang, beberapa teman saya ada yang jadi hamba Tuhan. Ya, keluarganya luar biasa, hampir semuanya baik-baik gitu. Dan seterusnya. Kebayang kalau waktu itu saya memutuskan berteman dengan yang bisa bikin saya happy aja. Bisa gak? Bisa gitu kan. Mungkin hidup saya gak di sini sekarang. Gak tahu di mana lah. Tapi sekali lagi bicara mengenai pertemanan itu penting bang. Itu menentukan masa depan kita. Jadi hati-hati kita berteman dengan siapa. Balik lagi ke firman Tuhan. Efesus 4 ayat 22 sampai yang ke-24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Hidup kita itu pilihannya cuma dua, menjadi semakin serupa dengan Kristus atau menjadi serupa dengan dunia ini. Manusia kecenderungannya
berbuat dosa. Ya enggak? Makanya kita harus milih nih, dalam setiap langkah kehidupan kita mana yang kita pilih. Mau menjadi semakin serupa dengan Kristus, harus diperbaharui, meninggalkan manusia lama kita. Atau udahlah, lewat pilih jalan yang lain aja. Kayaknya lebih tenang, lebih santai, lebih chill gitu ya. Kalau anak-anak sekarang katanya ya. Nah, dan yang pasti sekali lagi, kasih karunia yang Tuhan berikan itu ada harga yang harus kita bayar. Ya, ada harga memang yang harus kita bayar. Dan untuk berubah itu lebih susah daripada enggak berubah, betul? Ya, saya dulu minder banget. Ngomong di depan gini tuh udah ngedredek gitu ya. Ngomong di depan anak-anak komsel aja saya bilang, udah saya skip aja. Yang lain aja ngomong gitu, tiap hari gitu. Atau enggak saya biasanya tai chi. Saudara tahu tai chi enggak? Wah terima kasih pertanyaannya, yang lain jawab dulu gimana gitu. Tai chi itu ya. Tapi ya bersyukur, puji Tuhan, sekali lagi Tuhan ubahkan pemikiran-pemikiran ya. Tuhan pulihkan hati saya juga waktu mama saya dipanggil Tuhan yang buat saya itu terlalu cepat. Dan ada banyak hal sekali lagi yang Tuhan terus pulihkan, terus pulihkan, terus pulihkan. Tetapi bukan buat saya sendiri, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kalau saudara ilustrasinya ada ulat yang berubah jadi kupu-kupu, itu di dalam kupu-kupu itu udah gak ada lagi ulat. Udah berubah. Perubahannya itu dari dalam keluar. Makanya waktu kita berubah itu jangan kembali ke masa lalu. Yang lama udah hilang, jangan diingat-ingat lagi. Oke, dan percayalah ya. Apapun kondisi hidup kita saat ini, Tuhan bisa mengubahkan kehidupan saudara. Kalau saudara pikir, siapa sih saya? Saya bukan siapa-siapa. Memang betul bukan siapa-siapa. Ya. Tetapi kalau saudara percaya nih, memusatkan hidup saudara kepada Tuhan, Tuhan akan bawa saudara pelan-pelan. Karena di setiap kita Tuhan sudah memberikan benih-benih potensi, betul? Tadi kan ada dikatakan ada yang rasul, nabi, pengajar, gembala, penginjil. Itu bukan semua hanya di gereja loh saudara. Tetapi itu bisa kita lakukan di tempat kerja kita masing-masing. Di dunia di mana Tuhan tempatkan saudara. Ya, kalau di sini banyak pendidik ya. Saya bersyukur ada 1 atau 2 guru saya waktu saya sekolah nih. Di tengah pelajaran. Oke, bukunya ditutup. Ini bukan guru agama ya. Ini buku IP ya sosial. Ditutup bukunya. Kita ngomongin hidup yuk sekarang. Wih. Dia ambil waktu beberapa menit untuk cerita tentang Kristus. Ada yang dengerin, ada yang gak dengerin. Tapi hari ini saya ingat loh. Dia itu ngomongin tentang kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita berubah hidupnya gimana sih? Galatia 5 ayat 22 sampai 23 gak ada di slide. Tapi harusnya itu saudara ingat, yaitu ada apa? Buah roh. Buah roh atau buah roh? Buah roh, 1 buah 9 rasa. Ya dikatakan buah roh loh, gak ada di Alkitab buah roh gak ada. Karena emang cuma 1 buah 9 rasa. Ada apa? Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saya gak tahu di sini mana yang menjadi PR kita. Apakah kita kurang mengasihi, orang kalau ketemu sama kita, aduh kalau sama dia gak ada kasih hidupnya. Gitu. Mungkin terlalu pahit hidupnya gitu ya. Terlalu banyak permasalahan sehingga dia yang keluar itu pahit semua gitu. Bukan maksudnya rasa pahit, cuman perkataannya itu nyakitin terus gitu. Dia gak ada sukacita. Dia gak ada damai sejahtera. Tiap ketemu sama dia itu pasti, waduh masalah ini gimana ya, waduh anak gua gimana ya, ini gimana ya, kerjaan gimana ya gitu. Gak ada kesabaran, tadi udah ya ngegas-ngegas itu ya. Gak ada kemurahan hati.
Kalau makan bareng-bareng tiba-tiba mau bayar dia ngilang. Nggak ada di sini orangnya, nggak ada. Ini temen komsel saya dulu ya. Nggak ada di sini, kalau ada jangan ditunjuk, jangan please. Ya, aduh susah banget nih kalau udah urusan memberi. Di komsel mau sama-sama kumpulin uang untuk seseorang yang ulang tahun atau lagi butuh. Wah semuanya udah, dia dipanggil-panggil, nggak ngerespon gitu. Pas udah ditransfer duitnya, udah ditransfer ya? Ya kemana aja. Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saya nggak tahu saudara punya PR di mana ya. Tetapi bisa jadi sekarang kita minus. Minusnya jangan minus terus. Tambahlah dikit. Ya, tambah dikit terus. Tambah dikit terus. Sehingga buah yang ada di dalam kehidupan kita, itu orang bisa mengecap, bisa merasakan. Sekali lagi saya nggak bilang orang Kristen itu harus sempurna. Kita menuju kesempurnaan, tapi jangan tetap ada di mana hidup kita berada. Kita harus jalan menuju Kristus sebagai kepala. Mari kita terbuka, hidup kita terbuka. Untuk apa? Untuk ada perubahan, ada pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan pekerjaan Roh Kudus ini juga bisa melalui pemimpin-pemimpin saudara, teman-teman saudara, suami istri, anak saudara. Sebagai suami itu paling, gimana ya ngomongnya? Ada istri juga di sini kan gitu. Kalau orang lain ngomong itu kan kayaknya, oh ya thank you udah diomongin. Tapi kalau istri ngomong tuh kayaknya gimana ya? Wow, lu juga gak gitu kan. Tapi kan ingat di sini kan. Maka apa? Makasih ya sayang udah diomongin. Makasih ya udah dikasih tahu. Ya kadang-kadang memang kita harus ngelawan ego kita sebagai suami, bener gak? Ya kan? Gue suami gitu. Ya terus kenapa? Dia juga istri. Apalagi kalau dikasih tahu sama anak saya umur 13. Kan saya suka ngomong kan, kamu gini gitu. Nah waktu saya ngelakuin kesalahan kecil aja, dia udah langsung, papi kok gak gitu? Kok papi malah begini dan sebagainya. Itu tambah kesal lagi ya. Benar gak? Ya. Atau cuma saya yang kayak gitu? Saya harus bilang sama anak saya, makasih udah ingetin papi. Maaf ya gitu. Ya. Kalau di jalan lagi kesel gitu kan, tiba-tiba dia ngeliat saya, pendeta kayak gini nih, enggak kayak gitu. Enggak, dia enggak ngomong kayak gitu. Tapi maksud saya, Tuhan bisa ngomong melalui orang-orang di sekitar kita. Siapapun mereka, layak atau tidak mereka ngomong dalam kehidupan kita. Jadi jangan saudara ngerasa, karena ego hati kita gitu ya, kita mengeraskan hati kita. Kalau emang benar ya udah dong, benar gak? Kalau yang salah ya diterima aja, terima kasih untuk masukannya. Yang keempat, multiplication atau multiplikasi. Sama-sama katakan ini yuk, 1, 2, 3, multiplication atau multiplikasi. Matius 28 ayat 19 sampai yang ke-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, konteks dari ayat ini adalah Tuhan sampaikan ini sebelum dia naik. Betul nggak? Ya, jadi pesan terakhir yang benar-benar penting. Makanya namanya The Great Commission, amanat agung. Kalau tadi yang pertama kita baca The Great Commandment, perintah yang terutama. Jadi dia mau katakan seperti ini, aku udah ajarin semua nih. Aku udah datang ke dunia ini, firman yang jadi manusia. Dan aku mau kamu pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Perintah menjadikan murid ini sekali lagi perintah ya, bukan himbauan, perintah. Dalam Matius 28 ayat 19, inti dari amanat agung itu menambahkan 3 tindakan pendukung
Jadi kalau kita menjadikan murid, itu kita harus apa? Pergi, membaptis, dan mengajar. Artinya ada kata kerja aktif di situ. Kita nggak bisa melihat ini hanya pekerjaan beberapa orang tertentu. Hanya Pastor Diki dan pastor yang lain yang ada di sini, hanya para pemimpin gitu enggak. Tetapi kita semua. Ya, membaptis dan mengajar menjelaskan cara bagaimana kita melakukan misi pemuridan ini. Jadi perintahnya saat kita membaptis, saat kita mengajar, jadikan semua bangsa murid Kristus. Baptis itu enggak hanya bicara mengenai dibaptis selam, dipercik dan sebagainya ya saudara-saudara ya. Tapi baptis itu bicara mengenai pertobatan yang terus menerus terjadi. Dibaptisnya cukup sekali, tetapi pertobatannya itu harus berkali-kali. Makanya kalau ada orang udah dibaptis, tapi mulutnya nggak bisa dikontrol, mungkin harus dibaptis ulang. Waktu dibaptis lupa, mulutnya nggak masuk kali. Makanya yang mau baptis ini tolong pastiin semuanya masuk ya ke air ya. Jangan ada yang ketinggalan gitu. Ya. Jadi maksudnya dibaptis ini tuh bukan hanya baptis secara fisik ya saudara, tapi pertobatan, hidup yang bertobat. Jadi semua proses ini itu kita sedang memuridkan. Dalam hidup kita itu kita sedang memuridkan. Sekali pemuridan adalah panggilan bagi semua orang yang percaya, termasuk bagi teman-teman sekarang yang masih muda-muda nih. Ya, Gen Z atau mungkin ada Gen Alpha di sini. Teman-teman juga bisa. Ya, teman-teman juga bisa. Minimal teman-teman lakukan itu kepada teman sekitar teman-teman semua. Minimal. Ada mungkin yang dalam hidupnya orang tuanya nggak sayang sama dia, jarang ada di rumah. Dia curhat sama kita jangan diginiin, lu cemen lu gitu aja lu mah. Kalau itu logat Bekasi ya, logat Jakarta kayak gitu ya. Tapi intinya kita pun bisa memuridkan teman-teman kita. Gitu. Karena apa memuridkan? Membawa orang untuk mengenal Kristus. Ya, mungkin bilang simpel aja, aku gak bisa bantuin apa-apa. Aku doain aja mau gak? Biar Tuhan kasih kekuatan buat kamu melewati masa-masa ini. Dan doanya gak usah yang susah-susah ya. Doanya untuk apa? Menyadarkan dia bahwa ada Tuhan yang sayang sama dia apapun kondisi dalam kehidupannya. Jadi proses pertumbuhan atau proses pemuridan ini melibatkan hubungan bukan hanya dengan Tuhan tetapi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kenapa ada gereja? Kenapa ada home cell? Kenapa ada pelayanan-pelayanan yang ada? Itu semua Tuhan pakai saudara untuk bisa hidup kita ini bermultiplikasi gitu. Makanya waktu pelayanan di sini, kesuksesan pelayanan yang ada di sini atau yang ada di belakang dimanapun, itu bukan kita bisa perform di dalam pelayanannya. Wih gila mainnya bagus banget. Atau nyanyinya flawless gitu ya. Gak ada kesalahan bukan. Tetapi saat hidup kita di panggung, di luar atau di bawah, dimanapun itu bisa jadi berkat. Karena pelayanan itu bukan performance. Pelayanan itu adalah apa yang kita lakukan sehari-hari. Ini bagian dari pelayanan, tapi ini bukan hanya pelayanan kita. Matius 4 ayat yang ke-19, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Mau gak mau, kita sebagai pengikut Kristus, kita punya tugas untuk menjala manusia. Artinya mengajak orang-orang untuk bisa mengenal Kristus. Pemuridan yang sejati melahirkan murid Kristus. Tuhan memanggil kita untuk memuridkan orang lain. Artinya kalau saudara ada di tempat ini, ya, saudara dipanggil untuk memuridkan. Katakan memuridkan. Ya. Jadi memuridkan ini di sini
ini nggak hanya bicara mengenai sekali lagi orang-orang tertentu saja ya. Tidak. Tetapi bicara mengenai tugas bersama-sama. Kalau saya ilustrasikan, di atas panggung ini, misalnya ada yang main keyboard aja, seseorang main ya, tapi nggak ada yang lain, apa yang terjadi? Ya enak aja didengarnya gitu kan. Kalau ada yang nyanyi, tapi nggak ada yang main musik, kita pasti berharap, ini kalau enak pakai musik sebenarnya. Atau nggak ada yang main drum sendirian di dalam. Kita mungkin liatin ngapain dia di dalam sendirian gitu ya. Tapi kalau pas memainkan ini bersama-sama, apa yang terjadi saudara? Ada dampak yang luar biasa betul? Demikian juga memuridkan. Kalau hanya dilakukan 1-2 orang, saudara kebayang ada 1-2 orang yang memuridkan, yang lainnya cuma jadi murid semua. Nungguin semua. Stres itu pemuridnya. Iya enggak? Di sini banyak guru ya. Guru tuh enak kalau muridnya nggak terlalu banyak, betul? Ya nggak? Ada coach juga di sini. Cuman kalau udah banyak, stres. Kenapa? Karena beda-beda semua yang diurusin. Ya. Contoh dalam sepak bola lah ya, ada coach di sini ya. Saya suka juga sepak bola. Anak saya kiper. Saya ngurusin anak saya satu aja yang suka main bola itu pusing banget. Gimana coach gitu kan? Terus semua orang ngarepin semua anaknya jago. Ya enggak? Kan enggak ada orang tua, enggak apa-apa lah terserah coach mau diapain enggak ya. Nah makanya harus dilakukan secara kolaboratif. Bareng-bareng sama-sama. Di rumah siapa yang memuridkan? Orang tua. Kita sebagai orang tua harus memuridkan anak-anak kita. Kita enggak bisa ngarepin mereka hidup ya dengan sendirinya mengenal Tuhan, enggak bisa. Di sini ada Koko, Cici di rumah. Kalian bisa memuridkan adik-adik saudara, ponakan-ponakan saudara. Jadi kalau ketemu sama mereka jangan cuma dibeliin, mau beli apa? Mau dikasih hadiah apa? Enggak, jangan. Ya, kalau mereka belum kenal Tuhan atau mereka tidak terlalu mengenal, coba ceritakan tentang Yesus. Ceritakan satu cerita Alkitab. Itu bukan hanya segera cerita loh. Tetapi melalui cerita itu anak-anak ini mengenal Kristus. Di dalam pekerjaan saudara, saya nggak tahu di mana saudara bekerja, tetapi jangan cuma mikir, ya ini kan kerja. Iya betul kerja. Tapi sebenarnya kita punya misi untuk mengenalkan orang-orang kepada Tuhan. Dan jangan hanya dari perkataan kita, tetapi dari perbuatan kita. Ya. Nah, kalau saudara konsisten melakukan itu, maka apa yang terjadi? Akan banyak orang-orang nggak cuma hidup sebagai orang Kristen, tetapi hidup sebagai murid Kristus. Karena di gereja dia dimuridkan, di rumah dia dimuridkan, di tempat kerja dia dimuridkan. Jadi buat dia, untuk memultiplikasi apa yang dia rasakan lebih mudah, betul? Ya enggak? Gitu. Itu kondisi ideal, betul saudara? Tapi itu bisa terjadi. Ini bukan hanya wishful thinking, oh bagusnya begini, enggak. Dan kita sebagai gereja, JB3, Jemaat Berkat Bagi Bangsa, itu bisa banget untuk memuridkan. So far oke semuanya? Oke. Mari kita berani ya untuk membawa orang lain kepada Kristus, membimbing mereka di dalam perjalanan iman mereka. Baik mereka itu adalah anak kita, teman di pelayanan, di pekerjaan, orang-orang yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Beberapa kali kami, terutama istri saya, ngomong, kayaknya Tuhan pengen kita ngasih si ini deh. Saya kan orangnya sangat logis ya. Coba kamu tes dulu, tanya lagi sama Tuhan gitu kan. Dan ternyata betul saudara. Emang lagi mengalami kesulitan. Membutuhkan sesuatu. Baik itu di telepon aja ataupun membutuhkan sesuatu berupa dana, berupa doa. Saya pun sama kalau lagi di mobil ya. Perjalanan lumayan setiap hari, 1 jam pergi, 1 jam pulang. Daripada marah-marah di jalan karena macetnya Jakarta. Saya selalu dengerin podcast. Ya, podcast tentang gereja dan sebagainya.
Tetapi seringkali juga diingetin, coba di jalan telepon si ini. Coba di jalan ngobrol sama si ini. Ngobrolnya cuma 15 menit. Tapi yang ditelepon itu, thank you banget ya, udah ditelepon. Jadi kalau saudara punya orang-orang yang diingatkan, just do it gitu. Lakuin aja. Dan saudara akan amazed, wah ternyata benar ya. Orang ini butuh sesuatu yang kita lakukan kepada mereka gitu ya. Yang terakhir, intergenerasional atau lintas generasi. Yuk sama-sama katakan, 1, 2, 3, intergenerasional atau lintas generasi. Matius 19 ayat yang ke-14. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Pemuritan yang sejati melintasi batas generasi. Sekali lagi, pemuritan yang sejati melintasi batas generasi. Setiap angkatan di dalam gereja atau di dalam dunia ini itu punya peran penting untuk memuridkan dan belajar satu dengan yang lain. Ilustrasinya kalau kita lari estafet ya. Ini misalnya tongkat estafet yang saya pegang ya, mic-nya. Kita nggak bisa lari estafet itu, lari terus berhenti, kasih ke mereka terus jalan, enggak ya. Kalau saudara lihat lari estafet apa yang terjadi? Ada waktunya sama-sama lari, betul nggak? Tapi ada waktunya untuk dilepaskan. Nah, waktu sama-sama lari itu harus berjalan dengan baik. Karena kalau enggak tongkatnya lepas, betul? Karena kalau enggak tongkatnya nanti harus diambil atau apa, tapi harusnya bisa sama-sama berlari gitu. Dan kecepatannya harus sama sebelum nanti generasi berikutnya melanjutkan ke generasi berikutnya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya Tuhan tadi di Matius 19 ayat 14 itu ingin semua generasi, makanya saya suka nih di sini. Kenapa? Karena ini kalau saya bisa bayangkan ada 5 generasi nih. Kalau satu generasi kita hampir 10 tahun ya. Ini ada semua di sini nih ya. Kita harus sama-sama dalam satu gereja ini memuridkan teman-teman. Mazmur 78 ayat 2 sampai yang keempat. Aku akan mengajarkan pelajaran tersembunyi dari masa lalu. Kisah-kisah yang telah didengar dan diketahui. Kisah-kisah yang nenek moyang kita sampaikan kepada kita. Kita tidak akan menyembunyikan kebenaran ini dari anak-anak kita. Kita akan menceritakan kepada generasi berikutnya. Tentang perbuatan-perbuatan mulia Tuhan. Tentang kuasanya, tentang keajaiban-keajaibannya yang dahsyat. Jadi, tadi kalau saya bilang firman Tuhan adalah kebenaran yang absolut. Jangan biarkan kebenaran ini berhenti di generasi tertentu. Gereja di Eropa itu gedungnya ada, orangnya udah gak ada. Betul saudara. Beberapa gereja itu bagus didatengin bukan karena kehidupan orang-orang di dalamnya, organisme yang di dalamnya, manusia-manusianya bukan. Karena memang desain gerejanya bagus, estetik untuk difoto-foto. Tapi di dalamnya udah gak ada orang. Kenapa? Karena tongkat estafetnya telat diberikan kepada generasi berikutnya. Generasi berikutnya lebih sekuler. Mereka gak merasa bahwa ada kebenaran absolut di dunia ini. Semua kebenaran itu yang penting kamu percaya dan kamu menghidupinya. Makanya ada yang sangat sekuler banget. Sangat logik banget. Gak perlu Tuhan, saya bisa sukses kok. Gak perlu Tuhan, saya bisa menjalani pernikahan yang baik-baik saja kok. Gak perlu Tuhan, saya bisa jadi orang tua yang baik kok. Sehingga apa? Sehingga waktu mereka mengalami permasalahan dalam hidup, mereka gak punya solusinya. Ya udah, mereka langsung merasa ya hidup ini gak adil. Ya saya memang nasibnya begini. Oke, nah saya yakin dan percaya gereja ini mau terus hidup sampai Tuhan nanti datang kembali, betul gak?
Ya, ya nggak sih? Atau cuma saya aja yang semangat gitu. Amin ya. Nah, jadi siapa generasi berikutnya adalah generasi yang satu level di bawah kita. Dan generasi berikutnya itu hanya bisa dibantu oleh generasi sebelumnya. Kalau kejauhan saudara itu susah banget. Saya sama anak saya umur 13 ya. Itu ada banyak bahasa-bahasa yang saya nggak ngerti, skibidi lah apalah gitu. Cuman teman-teman di sini yang tahu ya. Apa sih gitu kan. Tapi kalau dia ketemu sama satu generasi di atasnya, ngomongnya nggak akan susah. Saya berusaha sebisa mungkin ngikutin game-game yang dia mainin. Nggak bisa saudara. Nggak ngerti ini apa serunya sih games gitu. Ya, makanya terima kasih kepada sepak bola coach. Saya jadi bisa tersambung sama anak saya gitu. Bahkan karena dia, saya memulai pelayanan baru. Ya, namanya JPCC Soccer. Gitu. Udah 6 bulan berjalan, dari yang main cuman 10 sekarang udah 120. Ya, bukan buat saya, om-om ini udah sakit pinggang nih kalau main gitu. Tapi saya mau siapin buat apa? Buat orang-orang, buat anak-anak generasi berikutnya yang suka main bola, itu punya komunitasnya. Karena sebelumnya saya resah, anak saya suka main bola tapi gak punya teman yang punya nilai-nilai Kristen gitu. Ngomongnya itu, saudara tahu ya, kan tiap kota ada bahasa binatang gitu kan ya. Nah bayangin saya ada di situ ngeliat anak saya nggak ngomong kasar, tapi teman-temannya asik banget ngomongnya. Lu gitu, lu, aduh. Nah sampai akhirnya saya mikir ya udah deh, beberapa bulan lalu coba. Saya mikirnya apa? Kalau itu udah jalan, nanti om-om ini kasih ke generasi berikutnya. Kasih ke generasi berikutnya. Nah bulan ini nih kita main bareng. Jadi yang usianya 20-an, 30-an main sama yang usianya U18. Kita mau kolaborasi main bareng. Bukan hanya olahraga, bukan. Karena tujuannya adalah apa? Biar mereka bisa mengenal Kristus. Anak saya ketemu sama salah satu kiper yang pernah sekolah di luar. Wah itu ngobrolnya bisa panjang banget. Sampai kadang-kadang papi sebenarnya ngerti. Cuman dia yang pernah sekolah ini, apa-apa ditanya, beli sarung tangan, beli sepatu, beli ini, nanya ke si kakak ini gitu. Nah jadi saudara, mari kita sekali lagi dari generasi ke generasi kita membangun. Nah ini contoh ya, ada perbedaan generasi, next slide. Nah ini simple aja, ini banyak banget saudara bisa Google ya. Tetapi kita perlu tahu bahwa ada perbedaan dari setiap generasi. Ada baby boomers, Gen X, Gen Y, Gen Z, Gen Alpha, dan Gen berikutnya. Yang punya perbedaan karakteristik. Ini lebih panjang lagi tapi ini secara simpel ya. Dan setiap generasi ini saya percaya Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Yang pasti rencananya gak cuma dalam hidup kita sendiri. Tetapi di dalam melalui hidup kita, Tuhan punya rencana. Jadi bagi yang lahir sampai tahun 64, kerja keras stabilitas ya seorang baby boomers. Kenapa? Karena dulu memang ya mau gak mau. Kerja keras itu satu-satunya cara untuk bisa berhasil dalam hidup. Yang penting tekun, yang penting benar-benar fokus gitu ya. Gen X mandiri fleksibel menghargai keseimbangan hidup. Mulai nih, hidup itu gak cuma kerja aja. Di dalam keluarga pun harus ada keseimbangan. Gen Y, ya ini saya di sini nih. Sangat akrab dengan teknologi kolaboratif dan sosial. Saya bersyukur masih merasakan semua yang manual. Ya, masih ngerasain ngetik pakai mesin tik. Masih ngerasain yang namanya komputer itu harus masukin dulu disket. Wih, nggak ada yang tahu kan disket, bukan brisket ya, disket. Yang seumuran gak jauh dari saya pasti tahu gitu. Yang udah jauh dari saya, apaan itu cari di Google ya. Dulu buka komputer itu harus nunggu dulu. Wah, 15 menit baru bisa. Ya, dulu TV juga kan harus sabar ya nonton ya. Mau nonton ini nonton dulu Dunia Dalam Berita.
Sekarang mau nonton apa aja terserah ya, pilihannya banyak, saking banyaknya pusing ya. Semuanya di subscribe ya. Gen Z tumbuh dengan teknologi digital sangat inovatif dan peka terhadap isu-isu sosial. Sebagian besar di sini saya tahu ada Gen Z ya, teman-teman Gen Z. Kalian sangat dekat dengan digital. Kalian sangat luar biasa punya inovasi-inovasi, ide-ide yang om-om ini gak punya. Cuman kadang-kadang kalian ini ngerasa, aku kan masih muda gitu. Siapa sih yang mau dengerin aku gitu. It's okay, gak apa-apa, cobain usulin aja. Ya, ide-ide kalian itu siapa tahu bisa menjawab kebutuhan generasinya kalian. Peka terhadap isu sosial. Kenapa? Karena sosial media memudahkan kalian untuk melihat isu-isu sosial yang ada. Dan berikutnya ada Gen Alpha, hidup di dunia yang dikelilingi teknologi canggih komunikasi digital. Baru lahir aja beberapa kemudian udah bisa swipe-swipe. Masih baby udah bisa swipe-swipe. Beneran. Anak saya 2 tahun ya, udah tahu dia. Gitu. Kalau kita dulu bukan swipe, pakai remote atau enggak remote-nya mati pakai kaki. Yang bagi yang ngerti aja, yang nggak ngerti nggak apa-apa ya. Emang nggak harus seluruhnya kita ngerti. Tapi kalau saudara lihat ya, perbedaan-perbedaan ini bisa jadi 2. Bisa jadi gap, si omah susah emang orangnya. Udah diomongin ngerti gitu kan. Terus omnya nggak mau kalah. Budak leutik, naon-naon sih gitu kan. Jadi apa yang terjadi di gereja? Nggak nyambung. Ya nggak nyambung. Dan ini yang iblis mau, perpecahan di dalam gereja. Nggak usah dijatuhin ke narkoba, nggak usah dijatuhin ke free sex dan sebagainya. Bikin aja nggak ngomongan di dalam gereja. Selesai udah. Dan saudara ingat, di dalam kita berjemaat atau bergereja, itu ada tension to be managed, ada ketegangan-ketegangan yang hanya perlu dikelola, dan ada problem to be solved. Maksudnya apa sih? Tension itu adalah perbedaan generasi, ini tension. Saudara nggak bisa samakan Gen Y dengan Gen X dan seterusnya, nggak bisa. Ya, bagi yang baby boomers gitu, ada aplikasi bagus dan sebagainya. Ayo, iya teh naon sih, hese pisan itu ngerti lah gitu misalnya. Diajarin, bukannya diomongin, diajarin. Nah, tension to be managed adalah perbedaan personality. Tadi ada yang mungkin orangnya dominan ya, ada yang kalem, steady, ada yang cermat banget. Ada yang suka ngomong, ada yang gak suka ngomong. Nah itu tension saudara, dikelola. Dikelola itu artinya apa? Coba diobrolin. Oh maksudnya begini, maksudnya begitu, maksudnya begini, maksudnya begitu. Dan dinikmati aja tensionnya. Gak usah dihilangkan. Jelas ya? Nah kalau problem, ini yang harus diselesaikan. Gimana caranya menghasilkan pemurid baru yang ada di sini? Komselnya banyak, orangnya banyak. Ketua komselnya udah mulai kewalahan. Nah itu problem. Kita harus bisa menghasilkan pemurid baru. Ruangan ini mulai gak cukup nih, udah mulai penuh. Ibadah 2 mungkin perlu. Gimana caranya orang-orang bisa melayani di 2 ibadah atau 2 tim yang berbeda. Jelas ya maksudnya ya? Jadi jangan sampai saudara ngelihat tension itu harus diselesaikan, susah. Gak bisa. Karena semua orang dalam progres. Tapi kalau ada problem-problem itu harus kita selesaikan bersama-sama. Jelas? Oke. Saya minta tim paduan suara lagi. Tim PW bisa naik. Kita akan tutup ibadah kita. Saya akan tutup dengan ini ya. Amsal 20 ayat yang ke-29. Hiasan orang muda ialah kekuatannya. Dan keindahan orang tua ialah uban. Ya, kalau sini yang beruban seperti saya ada dikit-dikit atau yang full ubannya, bersyukur karena itu disampaikan di firman Tuhan. Jadi kekuatan orang muda adalah apa? Kreativitasnya, potensinya, energinya, inovasi-inovasinya. Mungkin gak semuanya benar-benar dipikirkan dalam gitu ya. Tetapi itu bisa jadi solusi untuk generasi yang ada.
Untuk orang-orang yang lebih senior, kekuatan kita semua adalah apa? Adalah uban itu artinya pengalaman. Artinya hikmat yang sudah kita terima dari firman Tuhan dan kita sudah coba. Hikmat bukan hanya pengetahuan atau kecerdasan, tetapi adalah kemampuan untuk kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan hikmat ini yang membantu kita untuk menuntun orang-orang lain agar bisa punya hubungan yang kuat dengan Tuhan dan sesama. Jadi kita kalau misalnya yang lebih senior nih ya, gak enak juga ya padahal kita ngerasanya gak senior. Tapi kita yang udah lebih dulu lah gitu. Gak semuanya harus tentang kita. Ada waktunya kita mundur, kita kasih kesempatan buat generasi berikutnya. Mungkin, aduh kok gitu sih gitu. Kok caranya begitu sih gitu. Dulu kayaknya lebih seru deh. Gak apa-apa. Karena mereka jawaban bagi generasi mereka. Kita dorong aja. Kalau salah, it's okay, gak apa-apa. Kita dorong aja. Seperti tadi, tongkat estafet yang ada, itu punya resiko waktu kita kasih. Tapi memang harus dikasih sama generasi berikutnya. Jadi waktu lari sama-sama, ingat itu bukan tentang kita. Tapi tentang bagaimana mereka melanjutkan tongkatnya. Nah bagi teman-teman yang masih muda-muda nih di sini, kalian harus rise up. Ya, kalian harus mulai berani, berinisiatif. Kalau Tuhan kasih di hati kalian, ayo ambil tanggung jawab. Ayo pelayanan. Ayo bantu, kalian maju. Kalau di pikiran nih ada pikiran, aduh belum bisa nih, it's okay gak apa-apa. Kita semua masih dalam proses pembelajaran. Kalian ingat tongkat ini akan ada di tangan kalian. Dan kalian akan ditemenin. Oke? Sampai waktunya nanti dilepas. Kunci pemuritan lintas generasi adalah the creativity of the young meets the wisdom from the old. Kreativitas dari teman-teman yang masih muda di sini dan wisdom dari generasi yang senior atau yang sudah lebih dulu. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup. Kami percaya Tuhan bahwa rencana-Mu di dalam dan melalui kehidupan kami terus berjalan Tuhan. Hari ini kami mau sama-sama untuk belajar kembali memusatkan kehidupan kami Tuhan kepada Engkau, Kristus yang adalah kepala. Kami bertobat dari kehidupan kami Tuhan, di mana kami tidak menjadikan Engkau sebagai Kristus, sebagai kepala di dalam kehidupan kami Tuhan. Mungkin terkadang kami menjadikan masalah kami menjadikan orang-orang di sekitar kami, pekerjaan, pelayanan kami menjadi yang terutama. Tapi saat ini Tuhan, kami mau kembali menjadikan Engkau sebagai pusat di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya hanya di dalam-Mu Tuhan, kami mendapatkan kekuatan, damai sejahtera, kami mendapatkan kasih yang membantu kami untuk bisa membangun hubungan-hubungan yang kami punya Tuhan. Sehingga di dalam setiap hubungan orang-orang bisa merasakan Tuhan. Kepada suami istri, kepada anak kami, kepada orang-orang yang bekerja, melayani bersama-sama dengan kami. Di setiap home cell yang ada, di setiap komsel yang ada. Kami berdoa setiap hubungan yang ada Tuhan, Engkau pulihkan Bapa. Engkau pulihkan Tuhan. Agar sungguh ada kasih yang mengalir, ada kasih yang memulihkan, ada kasih yang menguatkan. Dan kami percaya Tuhan akan ada perubahan kehidupan. Buah roh
akan terus dikecap Tuhan di dalam dan melalui kehidupan kami. Kami berdoa Bapa, terus bekerja di dalam setiap hati kami, di dalam setiap pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami Tuhan. Untuk sungguh Bapa, orang-orang bisa mengecap kebaikan Tuhan. Bisa mengecap Tuhan, kasih karunia Tuhan di dalam dan melalui kehidupan kami. Kami berdoa di dalam dan melalui kehidupan kami Tuhan. Kami bisa menjadi pemurid-pemurid yang melahirkan murid-murid Kristus di dalam setiap aspek kehidupan kami. Di rumah, di pekerjaan, di pelayanan, di gereja ini Bapa. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pemimpin-pemimpin, untuk menjadi pemurid-pemurid Tuhan. Yang sungguh Bapa menolong orang-orang yang ada di sekitar kami menjadi murid Kristus yang sejati. Dan kami berdoa juga Tuhan, agar ada generasi demi generasi yang bangkit. Ada generasi demi generasi yang Kau kuatkan, mampukan Tuhan, untuk bisa menjadi jawaban bagi generasi berikutnya. Untuk itu, untuk setiap kami para pemimpin yang ada di sini, biarlah Kau yang menolong kami untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa memuridkan generasi yang ada di bawah kami, sehingga mereka memuridkan generasi yang berikutnya Tuhan. Aku berdoa khusus untuk setiap anak-anak muda di tempat ini. Kalian adalah generasi yang Tuhan sudah tentukan untuk menjadi jawaban bagi generasi kalian. Kalian bukan hanya anak-anak yang datang di gereja, tetapi kalian adalah gereja itu sendiri. Untuk itu aku berdoa buat hidupmu, agar hidupmu bisa menjadi terang, bisa menjadi garam, agar hidupmu bisa menjadi jawaban bagi generasimu. Kami ucap syukur Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Thank you. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pastor Diki.